selamat berjumpa dengan saya. Perkenalkan terlebih dahulu, di sini saya Sarwi. Oke teman-teman sekalian, di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana sih cara menjadi public speaking yang baik. Karena tentunya setiap manusia itu kan perlu berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Perlu juga meningkatkan omongan di depan umum, di depan orang banyak. Tentunya public speaking itu tidaklah hal yang mudah dan tidaklah hal yang sulit. Karena untuk berbicara itu sangat diperlukan, baik itu di lingkungan mahasiswa maupun di lingkungan kerja. Jadi perlu kita belajar public speaking yang baik. Nah, mungkin teman-teman di luar sana ada yang pernah melakukan public speaking tetapi agak grogi di depan, dan juga kadang ketika ngomong di depan contohnya seperti ini, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, nah jangan sampai kita seperti itu ketika di depan. Kita harus belajar bagaimana sih mengembangkan diri kita untuk menjadi public speaking yang baik. Di sini saya akan sharing 5 tips agar menjadi public speaking yang baik bagi pemula. Langsung saja. Tips yang pertama, menguasai materi pembahasan. Kenapa harus menguasai materi pembahasan? Karena seorang public speaking yang baik harus menguasai apa yang dia bicarakan, apa yang dia sampaikan di khalayak umum. Dapat dilakukan dengan membuat catatan-catatan kecil yang berisikan tentang poin-poin apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dibahas, yang akan disampaikan kepada khalayak umum itu sendiri. Seringkali hal ini kita lupakan. Biasanya kita menyepelekan hal ini, tapi kan kadang seorang itu bisa blank. Jadi perlu adanya yang namanya membuat catatan kecil dan menguasai materi. Kita harus benar-benar menguasai terlebih dahulu. Di tips yang kedua, yaitu mengurangi rasa takut dan grogi dengan enjoy, dengan santai saja. Dengan santai ketika kita menghadapi audiens, anggap saja audiens tersebut adalah teman kita. Jangan sampai kita memiliki perasaan bahwasanya audiens tersebut adalah hal yang menakutkan yang bisa menjatuhkan kita sewaktu-waktu. Sebagian manusia biasanya itu melakukan kesalahan, itu adalah hal yang wajar. Berbuat salah dapat menjadi pembelajaran untuk kedepannya agar dapat melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi jangan grogi, jangan takut ketika di depan. Anggap saja itu adalah teman kalian. Ketika kalian melakukan public speaking di indoor atau di dalam ruangan, cukup amati saja sudut-sudut ruangan sehingga kalian tidak nervous. Begitu juga ketika kalian melakukan public speaking di outdoor, maka cukup amati saja audiens keseluruhan kalian amati sehingga kalian tidak menjadi grogi. Nah, tips yang ketiga adalah banyak berlatih. Karena apa? Semua pembelajaran apapun itu tentunya tidak bisa berjalan dengan baik, tidak bisa berjalan dengan lancar apabila kita tidak berlatih. Begitu juga dengan public speaker, layaknya peribahasa rajin pangkal pandai. Semakin berlatih maka kemampuan akan semakin terasah dan juga menjadi pandai. Dengan terus mencoba untuk berbicara di depan umum, maka kita atau kalian semakin terbiasa dan merasa lebih rileks ketika menghadapi orang banyak. Bagaimana sih cara berlatih menjadi public speaker yang baik? Caranya bisa kalian berbicara di depan cermin, berbicara di depan cermin, atau juga bisa kalian berbicara di depan kamera. Setelah berbicara di depan kamera, kalian video, kalian putar lagi videonya. Disitulah kalian bisa evaluasi kalian kurang apa, dan itu step demi step nanti akan diperbaiki. Tips yang keempat adalah pandai menggunakan bahasa tubuh. Jadi ketika kita berbicara di depan, kita tidak boleh hanya diam saja, hanya berbicara saja,
tetapi kita perlu adanya reaksi dari pembicara dan audiens dengan kontak mata dan bahasa tubuh. Jadi jangan monoton, kita harus menyapa audiens, kita harus menggunakan tangan seperti ini. Itu adalah untuk membuat kita semakin terarah, apa yang kita sampaikan semakin mudah diterima oleh audiens. Hal ini sangat penting, walaupun sepele, kita juga harus melatih dan mengatur pernafasan ya. Karena berbicara di depan umum tidak semerta-merta berbicara dengan satu orang, tapi kita berbicara dengan banyak orang. Kita perlu melakukan senyum, jangan hanya cemberut. Kemudian gerakan-gerakan tangan, berjalan mendekati peserta adalah jenis-jenis bahasa nonverbal yang harus diperhatikan oleh seorang public speaker. Ini sangat penting sekali, teman-teman. Nah, tips yang kelima, yang terakhir adalah berpakaian rapi dan sopan. Kenapa kok harus berpakaian rapi dan sopan? Karena ketika kita menjadi public speaker, kita berbicara di depan umum. Yang melihat penampilan kita tidak hanya 1-2 orang, tapi banyak orang. Dari situ, penampilan kita itu mendukung keberhasilan dari apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan kepada audiens. Karena kesan pertama itu bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh terhadap audiens. Ketika kesan pertama dari audiens melihat penampilan kita yang istilahnya lusuh dan tidak rapi dan lain sebagainya, itu dapat mempengaruhi penerimaan ke audiens itu sendiri. Butuh dukungan dari pakaian untuk menjadi public speaker. Kemudian terdengar sepele, namun hal ini sangatlah penting untuk mempengaruhi percaya diri. Karena apa? Ketika kalian menjadi public speaker, perlu adanya percaya diri ketika kalian sudah merasa perfect, kalian sudah merasa cukup, kalian sudah merasa sempurna. Walaupun pada dasarnya semua orang itu tidak ada yang sempurna, tapi ketika kalian sudah memiliki pakaian yang sopan, memiliki pakaian yang rapi, maka merasa percaya diri untuk berbicara di depan khalayak umum. Nah, berikut tadi 5 tips dari cara yang baik untuk menjadi public speaker. Tentunya ini sangat berguna sekali bagi teman-teman mahasiswa dan juga bagi teman-teman yang masih sekolah maupun yang menduduki di pekerjaan. Karena apa? Setiap orang membutuhkan komunikasi yang baik. Tentunya sangat penting kita melatih public speaking kita. Mungkin hanya itu. Semoga bermanfaat, semoga berguna. Sekian dari saya. Terima kasih.